Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi termasuk internet telah membantu manusia untuk semakin memudahkan segala aktivitas dan kebutuhannya. Sejak tahun 2014, jumlah pengguna internet di Indonesia menanjak cukup tinggi hingga tahun 2017, yakni 143,26 juta pengguna. Jumlah ini lebih dari setengah penduduk di Indonesia. Tercatat pula, sebagian besar pengguna internet cukup sering mengakses aplikasi perpesanan dan media sosial melalui gawai mereka masing-masing. Namun, dari semua manfaat yang dapat dinikmati dari internet, tidak serta-merta lepas dari sisi buruk di baliknya. Tidak sedikit oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan dunia maya untuk meraup keuntungan dan merugikan pihak lain. Maraknya kasus kejahatan cyber tentunya mengkhawatirkan semua pihak. Disinilah Kepolisian Republik Indonesia turut andil menangani kasus tindak pidana. Perkembangan teknologi dan maraknya pengguna internet di Indonesia ini tentunya membawa dampak yang positif, namun juga membawa dampak yang negatif. Kita tidak membahas yang dampak positif karena dampak yang positif ini tentunya banyak manfaatnya yang berguna bagi masyarakat Indonesia. Dampak negatifnya yang muncul dari perkembangan teknologi dan maraknya pengguna internet ini adalah kejahatan cyber. Kejahatan cyber yang ada di Indonesia setiap tahun ini meningkatkan disebabkan oleh karena makin banyak masyarakat Indonesia melakukan penetrasi di dunia internet pada tahun 2017. Untuk kasus yang dilaporkan kepada Direktorat Cyber untuk kejahatan internet itu dilaporkan sebanyak 3.109 kasus pada tahun 2014. Meningkat menjadi 4.136 laporan kejahatan cyber. Saat ini di tahun 2019 sampai dengan bulan Oktober sudah menerima laporan kejahatan cyber sebanyak 4.050 kasus. Berdasarkan hal itulah, perkembangan dunia internet dan perkembangan teknologi, maka kejahatan cyber saat ini ditangani oleh Direktorat Cyber yang mana kejahatan cyber pada sebelumnya ditangani oleh Direktorat Ekonomi Khusus, yaitu masih berada di dalam subjek yang berada di Direktorat Ekonomi Khusus. Dengan meningkatnya kejahatan seperti itulah maka Direktorat Cyber ini dibentuk dalam laporan yang kita terima. Kasus penipuan dan penyebaran konten provokatif itu menempati urutan yang pertama untuk kasus penipuan saja. Pada tahun 2014 sebanyak 1.781 kasus, sementara untuk kasus sebaran konten provokatif sebanyak 1.724 kasus. Itu tahun 2018. Pada tahun 2019 meningkat menjadi sampai dengan bulan Oktober 1.455 kasus. Penipuan online yang sudah dilaporkan ke Direktorat Tindak Pidana Cyber dan sebanyak 1.557 kasus penyebaran konten provokatif yang sudah dilaporkan. Direktorat Tindak Pidana Cyber kami sudah melakukan berbagai macam upaya dan melangkah menanggulangi kejahatan cyber di Indonesia secara umum. Upaya-upaya yang dapat kita lakukan itu adalah dua kategori. Yang pertama adalah upaya pencegahan dan yang kedua adalah upaya penegakan hukum. Untuk upaya pencegahan sendiri kami sudah melaporkan berbagai macam kerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada di Indonesia baik internal maupun eksternal untuk mengkampanyekan kejahatan cyber dan bagaimana cara menanggulanginya. Cara untuk upaya yang menegakkan hukum kami juga sudah melakukan kerjasama secara maksimal dengan seluruh aparat penegak hukum, khususnya aparat penegak hukum yang ada di negara Republik Indonesia ini, dan juga beberapa aparat penegak hukum yang ada di luar negeri, karena kejahatan cyber ini bukan hanya terjadi pelaku-pelakunya bukan hanya di Indonesia saja, tapi pelaku-pelakunya ada di luar negeri dan korbannya juga ada di luar negeri. Tindak pidana cyber ataupun kejahatan di dunia cyber ini akan dikategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah computer related crime dan yang kedua adalah computer crime.